Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, kami akan lebih lagi Tuhan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian. Nah, lagu yang kedua kita akan memakai tubuh kita, tangan kita dan kaki kita untuk menari untuk Tuhan. Baiklah, kita akan angkat lagu pujian kita, Bila Roh Allah Ada Dalam Hatiku. Ya. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Ku Berikan Yang Terbaik Untuk Tuhan. Semuanya, selamat pagi semuanya, anak Bapak TK dan SD. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak percaya anak Bapak semua dalam keadaan sehat, dalam sukacita. Karena apa? Karena Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kira-kira tentang apa ya firman Tuhan? Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, Kau memberkati kami hari ini, anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat sama-sama mendengarkan dengan baik dan dapat kami pahami, terlebih Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih buat anak-anakku yang mengikuti terus ibadah kita hari ini. Bapak sangat senang berjumpa dengan anak TK, anak SD kembali. Walaupun ibadah kita perjumpaannya lewat video hari ini seperti biasa yang kita lakukan karena keadaan dan tidak bisa berjumpa dengan tatap mata, tapi Bapak percaya anak Bapak pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, kira-kira firman Tuhan hari ini berbicara tentang apa ya? Ayo semuanya pikirkan tentang apa hari ini. Nah, daripada anak Bapak bingung, langsung Bapak kasih tahu deh. Firman Tuhannya hari ini berbicara tentang memberikan
Anak Bapak, firman Tuhannya berbicara tentang apa? Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk, kita baca dulu satu Alkitab. Buka Alkitabnya di Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-4. Yang sudah dapat katakan amin dengan semangat. Yuk kita baca bersama-sama ya. Hitungan yang ketiga. Anak-anakku yang di rumah semuanya membaca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Nah, hari ini firman Tuhan berbicara tentang seorang janda yang dipuji oleh Tuhan. Suatu ketika Yesus dan murid-muridnya sedang duduk di bait Allah. Yesus dan murid-muridnya sambil berbincang-bincang. Ada banyak orang yang datang ke bait Allah untuk memberikan persembahan mereka. Dan dari banyak orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan, ternyata ada banyak jenisnya. Nah, jenis yang kita bahas hari ini anak-anakku adalah 2 jenis orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang pertama adalah ada orang yang kaya raya. Dan yang kedua ada orang yang miskin. Ada seorang janda yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Nah, dari kedua perilaku atau dari 2 orang, jenis orang yang memberikan persembahan ini, kita akan belajar hal yang unik yang Tuhan sukai. Ternyata yang pertama, ketika Yesus dan murid-muridnya duduk di bait Allah, mereka mengamat-amati semua orang yang datang ke bait Allah memberikan persembahan. Yang pertama, datanglah seorang yang kaya. Ketika orang kaya ini datang, nah orang kaya ya, pasti banyak hartanya, banyak uangnya. Nah, orang kaya ini datang dengan sukacita, tapi dengan kesombongannya menunjukkan bahwa hartanya sangat banyak, bahwa dia adalah orang yang kaya raya, supaya semua orang melihat dia berjalan, dilihatnya orang dan memperhatikan dia, dan dia keluarkan persembahannya. Tuh, banyak persembahanku. Nah, persembahan yang banyak itu dimasukkan dengan pelan-pelan ke kotak persembahan, dimasukkan pelan-pelan ke kantung persembahannya. Apa yang terjadi? Dia mau merasa ketika diberikannya persembahannya itu, orang melihat, luar biasa kali, banyak kali persembahannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah seorang janda yang miskin. Anak-anakku tahu nggak kira-kira apa itu janda? Janda itu adalah orang yang tidak lagi punya suami. Suaminya meninggal, jadi dia tinggal seorang diri. Dan tidak hanya dia seorang janda, dia nggak punya apa-apa. Hanya 2 keping yang harus dipersembahkannya kepada Tuhan. Sambil dia tunduk datang kepada Tuhan, sambil dia tunduk, Tuhan, sambil dia berdoa dalam hatinya, Tuhan, aku gak punya apa-apa Tuhan, tapi aku hanya punya 2 keping ini Tuhan. Aku persembahkan kepada Tuhan, akan ku berikan kepada Tuhan. Terimalah Tuhan, aku gak bisa memberikan yang banyak Tuhan, cuman ini yang ku punya. Tinggal inilah hartaku Tuhan, ku berikanlah sama-Mu Tuhan. Sambil dalam hati si perempuan janda tadi berkata seperti itu, diberikannya lah persembahannya itu, diberikanlah semua hartanya itu. Nah, di sini letaknya. Ketika Yesus melihat itu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, murid-muridku, coba dengarkan aku. Ada 2 orang tadi memberikan persembahannya kepada Tuhan. Kira-kira persembahan siapa yang paling banyak? Kata Tuhan Yesus. Murid-murid langsung jawab, ya orang kaya lah Tuhan. Orang kaya lah Tuhan. Masa Tuhan gak melihat? Orang kaya lah Yesus. Persembahannya kan banyak dikasihnya. Yesus tanya lagi. Nah, kalau menurut anak-anak Bapak, persembahan siapa yang paling banyak?
pasti di dalam hati anak-anak juga, ya persembahan orang kaya itulah Pak, kan mereka memberikan yang banyak. Ya mungkin kalau dari jumlahnya mungkin persembahan orang kaya yang paling banyak. Tapi lihat di sini, di ayat keempat tadi katakan yes, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Nah, perhatikan, Yesus ternyata melihat persembahan si janda miskin tadi adalah merupakan persembahan yang paling banyak. Loh Pak, kan hanya 2 peser Pak. Kok masih? Kok lebih banyak Pak 2 peser itu dari persembahan si kaya tadi? Dia memberikan banyak kali Pak, dikeluarkannya dari dompetnya, dimasukkan namanya dua kaya Pak, pasti lebih banyak ada persembahannya. Tidak. Ternyata Tuhan bilang, Yesus bilang persembahan si janda miskin tadi adalah persembahan yang paling banyak. Kenapa? Ini alasannya. Tadi ketika Bapak ceritakan, si orang kaya memberikan persembahannya dari kelimpahannya. Karena dia banyak harta, ya wajarlah diberikan yang banyak. Itu pun masih dibagikannya hartanya. Dan dia memberikan dengan leluasanya. Banyakkan uangku, berikanlah persembahan yang banyak. Tapi lihat seorang janda yang miskin, anak-anakku, dia hanya punya 2 peser. Kalau 2 peser ini diberikannya semuanya persembahannya, berarti dia nggak makan lagi nanti. Karena katanya tadi di ayat 4, memberi seluruh nafkahnya. Wow, tinggal 2 peser loh, tapi diberikannya semuanya persembahannya. Berarti nanti dia makan apa? Nah, ketika dia berdoa kepada Tuhan, memberikannya, Tuhan, hanya ini Tuhan yang kupunya Tuhan. 2 peser inilah tinggal Tuhan, ku berikanlah semuanya. Makanya Tuhan lihat hati si perempuan tadi. Kenapa Tuhan Yesus bilang persembahan si janda tadi yang paling banyak? Dia memberikan seluruhnya. Ingat, dia hanya punya 2 peser lagi uang, hanya 2 peser lagi, lebihnya nggak ada lagi, dan diberikannya semuanya. Berarti semuanya hartanya diberikan persembahan untuk Tuhan. Perbedaannya dengan orang kaya, dia masih punya banyak harta, nggak semua dikasih. Dia hanya kasih sebagian, setengah dikasih. Makanya Tuhan Yesus bilang, si perempuan janda tadi yang paling banyak persembahannya. Kenapa? Dia memberikan semuanya. Yang kedua, dia memberikan dengan sukacita. Dia memberikan dengan hati yang tulus. Seorang kaya tadi, supaya dilihat orang, kasihlah banyak, agak diangkat-angkatnya sedikit, baru dimasukkannya kotak persembahan supaya dilihat orang. Nah, ini perbedaannya. Ternyata pelajaran yang kita ambil dari sini, anak-anakku, kalau melakukan sesuatu itu harus dengan tulus hati. Makanya tema firman Tuhan kita tadi berkata, memberikan yang terbaik. Dari tokoh yang kita pelajari tadi, dari cerita yang Bapak bawakan tadi, ternyata memberikan yang terbaik itu bukan soal banyaknya materi yang kita berikan, bukan soal banyaknya persembahan yang kita berikan, bukan soal banyaknya sesuatu yang kita berikan. Tapi yang terbaik yang dimaksud di sini, anak-anakku, memberikan sesuatu dengan hati yang tulus. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk pamer, bukan. Tapi memang tulus dilakukannya itu, biarlah Tuhan yang melihat. Si janda miskin tadi hanya 2 peser loh, tapi Tuhan bilang persembahan dia paling banyak. Kenapa? Dia tulus. Dia gak mau pamer, dan bahkan memberikan semuanya. Nah, pertanyaannya, Pak, itu kan persembahannya uang, Pak. Kami gak punya uang, Pak. Apa yang harus kami lakukan, Pak, supaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Gampang, anak-anakku. Persembahan itu bukan hanya berbicara tentang kita memberikan uang ke gereja, persembahan, enggak. Tapi persembahan di sini apa? Kita melakukan yang baik, tulus dari hati kita. Jika anak-anakku punya makanan, satu ketika anak-anakku jajan nih, punya makanan, tiba-tiba ada kawan kita yang gak punya makanan. Dilihat-lihatnya lah kita, gak berani dia minta.
ternyata kita lihat dia, kawanku itu nggak ada jajannya loh, kita kasih sama dia. Nah ini bagi-bagi kita nih makananku, aku punya jajan, itu memberikan yang terbaik. Tapi Pak, itu bukan untuk Tuhan, itu kan untuk kawanku Pak. Enggak, Tuhan pasti melihat perbuatanmu itu baik, kau mau berbagi kepada orang lain, berarti itu tandanya kita juga mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, memberikan yang terbaik apa? Waktu di rumah disuruh orang mamanya untuk nyapu rumah. Nah, sapukan dulu rumah itu. Udah capek mama tadi pulang dari pajak. Aku aja, aku aja. Nah, ini nih. Ini nggak memberikan yang terbaik. Yang memberikan yang terbaik apa? Mama pulang dari pajak atau bapak pulang dari pajak, dari kerjaan capek kali dia. Langsung kau datang. Mak capek kali mamanya. Enggak usah lah mama lagi yang sapu rumah, biar aku aja, Mak. Itu memberikan yang terbaik. Artinya tidak melawan orang tua. Jadi memberikan yang terbaik untuk Tuhan itu kita mau lakukan segala sesuatu dengan tulus hati untuk kebaikan. Sampai di sini anak-anakku pasti paham apa maksud firman Tuhan sama kita. Anak-anakku pasti mengerti apa yang Tuhan mau dari kita. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan berarti melakukan segala sesuatu bukan untuk dilihat orang supaya mantap kali dia, jago kali dia, bukan untuk dilihat orang, tapi untuk dilihat Tuhan dengan ketulusan hatimu melakukan yang baik kepada sesama kita manusia. Anak-anakku pasti diberkati dengan firman Tuhan. Contohnya, mungkin hari ini anak-anakku nggak lagi ke gereja, belum bisa ke gereja karena ada COVID, nggak bisa ke gereja. Tapi nantinya kita akan kembali bergereja. Mama kasih persembahan uang 10.000. Uang 10.000 nakku. Yang 10.000 ini kasih untuk persembahan. Yang 5.000 ini dikasih lagi 5.000. Yang 5.000 ini untuk uang jajan ya. Oke, Mak. Tiba di jalan, jalan. Aku mau ke gereja. Tiba-tiba di jalan tengok orang yang jualan. Tadi mama kasih uang 10.000 untuk persembahan, 5.000 untuk jajan. Tukar ya? Kasih 5.000 persembahan, 10.000 untuk uang jajan. Kan lumayan. Ini adalah contoh yang tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Masuk uang persembahan dipotong. Jangan ya, jangan. Tapi kalau Tuhan dikasih mama uang 10.000 untuk persembahan, ya 10.000 kasih untuk persembahan. Kalau mama kasih uang persembahannya 5.000, ya 5.000-nya kasih persembahan. Jangan dipotong-potong untuk uang jajan, jangan. Itu nggak memberikan yang terbaik. Itu bukan anak Tuhan, itu pencuri namanya. Ya anakku ya, memberikan yang terbaik, melakukan segala sesuatu, bahkan ke gereja pun dengan senang hati, bahkan tadi mengikuti ibadah dengan senang hati, bernyanyi, guru-gurunya tadi memimpin pujian, anak-anak di rumah bernyanyi, bertepuk tangan, mungkin menari, semuanya itu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi yang terbaik itu bukan hanya dihitung dengan materi atau uang, tapi kita melakukan segala sesuatu dengan tulus hati. Itulah anak-anak Tuhan yang bisa memberikan terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Anak-anakku, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semuanya, dan anak-anakku menjadi orang-orang yang semakin diberkati Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur oleh firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami menjadi orang-orang yang bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berkatilah firman-Mu Tuhan, dan ajar kami Tuhan selalu untuk bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.